Shalom teman-temanku, saudara-saudaraku semua yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang di Youth Christian Channel bersama saya Jimmy Chris. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitab kita. Langsung aja ya, di Efesus 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kenapa dulu kita ada dalam gelap? Ya, karena dulu kita masih hidup dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi bagian kita itu adalah maut. Maut itu apa? Kegelapan itu. Ya, kita hidup dalam kegelapan itu menuju maut karena kita masih dalam dosa. Nah, terus kenapa kita bisa jadi anak-anak terang? Ya, karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Mati di kayu salib untuk kita, menebus kita. Dan sekarang status kita adalah anak-anak terang. Karena Yesus adalah terang. So, kalau kita diambil sama Tuhan Yesus, artinya kita adalah anak-anak terang. Nah, tetapi kehidupan kita nggak hanya sampai pada kasih karunia itu saja. Kita juga punya kewajiban. Nah, inilah yang kadang anak-anak muda lupa, ya. Mereka lupa bahwa mereka tidak hanya sebatas diselamatkan doang. Mereka nggak hanya sekedar mendapat hidup kekal, tetapi mereka juga punya kewajiban di dunia, yaitu menjadi anak-anak terang. Nah, seperti apa sih menjadi anak-anak terang itu? Menjadi anak-anak terang itu adalah menjadi inspirasi sebagai anak Tuhan. Artinya, kita tidak serupa dengan dunia ini. Karena Tuhan sudah menaikkan standar kita menjadi anak-anak terang. Nah, jangan turunkan standar kita menjadi anak-anak dunia. Jangan kita terlalu fokus atau berorientasi dengan orientasi dunia. Nah, kita harus berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Kita harus tunjukkan terang kita. Saya tidak mengajak teman-teman untuk menjadi orang yang sok suci. Enggak, saya enggak maksud ke arah sana ya. Tetapi saya mau bilang begini, firman yang telah kita pelajari, yang telah kita baca selama ini, baiklah itu menjadi di dalam diri kita. Dan itu terlihat dari perilaku kita. Nah, itulah fokus kita sebagaimana kita ini adalah anak-anak terang. Itu yang Rasul Paulus katakan. Itulah yang firman Tuhan katakan. Mendorong kita untuk menjadi anak-anak terang. Bukan dari hanya sekedar, oh saya orang Kristen, saya anak terang. Bukan. Tetapi dari perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa firman itu hidup. Nah, ini yang saya mau tekankan sama anak-anak muda. Kasarnya begini, tahu dirilah dikit. Ya, udah diselamatin sama Tuhan, sudah dikasih kehidupan kekal. Ayo, bayar itu dengan menjadi anak-anak terang. Tunjukkan kepada dunia, keselamatan itu hanya ada padanya. Jadi, dengan percaya kepadanya, maka orang-orang akan diselamatkan. Dengan apa kita memberitakan itu? Selain dengan, ya seperti saya membagikan firman ini, kita juga bisa membagikan firman itu lewat kehidupan kita, sikap kita sama mereka, ya. Sikap hati kita, respon kita dalam menghadapi masalah, itu menunjukkan bahwa kita anak-anak terang. Jadi bukan saya maksud kita harus tunjukkan kita anak terang, yaitu dengan, hey, aku Kristen, bukan. Tetapi tunjukkan bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kita. Kita menghidupi firman itu, benar-benar kita menjadi terang, sehingga orang itu memuliakan Tuhan. Dan orang itu percaya, karena telah melihat kita sebagai saksinya. Nah, itulah tugas kita. Makanya sebelum Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus berpesan bahwa, jadikan semua bangsa muridku. Karena Tuhan mau, anak-anak yang terhilang itu kembali lagi ke dalam pelukannya. Bersama-sama dengan dia, di dalam kerajaannya. Haleluya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semuanya pasti diberkati, karena saya sendiri pun diberkati. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Like video ini, komen, dan share ke teman-teman, supaya teman-teman kalian mendapatkan berkat yang sama yang telah kalian dapatkan. Supaya channel ini makin berkembang dan makin menginspirasi anak-anak muda melalui firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.